والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bertemu kembali di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menambahkan kepada kita semua, kepada anak keturunan, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat ATM-nya. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama belajar tema tentang mati syahid, ya, mati syahid. Ini tentang kematian sebetulnya. Tapi kita akan mengkaji sebuah kitab takrib sebetulnya ya. Kitab takrib itu adalah kitab fikih mazhab Syafi'i. Ya, kitab takrib adalah kitab fikih mazhab Syafi'i. Kita akan baca kitabnya, nanti ada pembahasan sedikit tentang mati syahid ya. Baik, saya akan bacakan dulu kitab takribnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bacain? Atau saya yang baca? Ini kitab kuning ya, kitab putih ya, kitab kuning, kitab berbahasa Arab. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Ghasluhu wa takfinuhu was-salatu alaihi wa dafnuhu. Jadi kata Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, ini bab tentang hal-hal yang harus kita lakukan terhadap mayit ya. Wa yalzamu fil mayyiti, wajib ya dalam orang yang mati ya. Untuk orang yang mati, arba'atu asya'a, 4 perkara. Hukumnya wajib 4 itu. Yalzam itu apa? Yajibu, wajib. Yang pertama ghusluhu. Apa itu ghusluhu? Ghuslu, memandikan jenazah atau mayit, itu hukumnya apa? Wajib, harus dilaksanakan. Yang kedua wa takfinuhu, apa? Setelah dimandikan, mengkafani ya, mengkafankan jenazah atau mayit, itu juga hukumnya wajib. Yang ketiga wassalatu alaihi, mensolatkan ya, mayit atau jenazah.
Dan yang terakhir yang keempat wa dafnuhu. Dafnun itu artinya menguburkan, ya, menguburkan mayit atau jenazah. 4 hal ini hukumnya adalah wajib kita laksanakan terhadap mayit atau jenazah. Satu tadi apa? Memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolatkan. Dan yang terakhir menguburkan. Namun jamaah, dalam prakteknya nanti ada beberapa jenazah atau mayit yang dia itu tidak perlu tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Itu ada. Ya, tidak perlu disolatkan, bahkan tidak perlu dimandikan. Ya, cukup dikafani atau bahkan dikuburkan langsung, ya, dikebumikan, dikubur langsung. Itu ada. Namanya nanti mati syahid. Tapi ada perinciannya, tidak semuanya. Ya, nanti kita sebutkan ya, macam-macam mati syahid itu seperti apa, nanti ada hukumnya. Yang jelas secara umum, kalau ada yang meninggal dunia, ya, maka kita wajib untuk melaksanakan 4 hal: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Ya. Biasanya kalau yang tugas memandikan siapa biasanya? Sama yang mengkafani? Keluarga? Bisa keluarga? Kadang-kadang ini ya, apa itu istilahnya, kalau di kampung saya itu namanya mutim, Pak, kalau di Jawa. Kalau di sini apa namanya? Yang ngurusin jenazah sama nggak mandi sama mengkafani, apa namanya? Amil bukan? Ya, amil bukan? Namanya apa istilahnya? Kalau di daerah Jawa namanya mutim, Pak Mutim yang ngurusin jenazah. Kalau di daerah tempat saya Bekasi ini, tempat istri saya, namanya amil. Ambil zakat aja ya. Ambil. Gak tahu kalau di Jakarta apa. Intinya yang mengurusi jenazah. Biasanya kan keluarga nggak ngerti itu. Akhirnya minta tolong kepada yang lain, ya. Memandikan dia nggak ngerti caranya, mengkafani nggak ngerti caranya. Akhirnya mendatangkan seseorang. Itu yang tadi saya sebut. Kalau di Jawa namanya mudim, kalau di Tambun itu namanya amil. Ya. Di sini apa namanya? Ustaz ya atau kiainya ya, saya enggak ya. Ada orang khusus kan? Ya, ada orang khusus biasanya. Ya. Nah, sebetulnya jamaah memandikan mengkafani itu sebetulnya keluarga aja bisa sebetulnya. Tinggal mau belajar aja, ya, praktek belajar. Cuma mungkin orang ada yang kalau memandikan tuh gimana, gitu ya, atau mengkafani juga takut cara bungkusnya gimana. Bungkus pakai bungkus, cara ngikatnya gimana, kayak ngikat lontong atau gimana, nggak tahu kita cara ngikatnya, ya. Atau berapa lapisnya, kayak tiap kafannya itu ada ketentuannya, ya, ada ketentuan. Nanti kapan-kapan kita mungkin praktek ya, praktek secara fikihnya ya, memandikan yang sesuai fikihnya bagaimana, mengkafani bagaimana, insyaallah. Termasuk nanti mensolatkan ya, mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah dan menguburkan. Untuk malam ini saya ingin membahas tentang macam-macam mati syahid dulu ya. Mati syahid. Di dalam beberapa kitab para ulama, mati syahid itu ada 3 macam, jemaah. Jadi mati syahid itu, jemaah, dia ini punya keistimewaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dia bisa masuk surga tanpa hisab. Namanya mati syahid. Pokoknya dia istimewa banget lah yang mati syahid ini, Pak. Makanya banyak orang mendambakan bisa meninggal dalam keadaan syahid. Ya, nanti di akhirat dia tidak dihisab, bahkan langsung masuk surga. Balasannya itu surga. Ya, balasannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syahid itu ada berapa macam sih Pak Ustaz? Di dalam kitab namanya At-Taqrir As-Sadidar, ya. Jadi ini saya ambil rujukannya dari kitab fikih mazhab Syafi'i, Pak. Ya, sudah saya baca di rumah, terus saya ringkas, saya buatkan PowerPoint-nya biar mudah kita belajarnya, ya.
Di dalam kitab apa? At-Tadrirat As-Sadidah itu disebutkan ada 3 macam. Yang pertama syahidu dunia wa akhirah, atau syahid dunia dan akhirat. Nanti kita sebutkan maksudnya apa. Yang kedua syahidu dunia, dia hanya syahid di dunia saja, tapi di akhirat enggak. Kalau nomor 1 tadi di dunia disebut syahid, di akhirat pun dia dinyatakan orang yang syahid juga, dapat keistimewaan. Tapi kalau yang nomor 2 ini Pak, syahidnya di dunia doang. Kita nyebutnya syahid gaib, tapi ternyata di akhirat dia bukan syahid. Itu rugi, nomor 2 ini rugi. Benar, nanti ada contohnya ya. Dia matinya mati syahid, tapi syahidnya di dunia doang. Dianggapnya di dunia syahid, tapi di akhirat ternyata dia bukan syahid. Nanti kita sebutkan contohnya. Yang ketiga, syahid akhirat. Di dunia kita nggak nyebut dia syahid, Pak. Mati biasa kayak kita lah, biasa ya dimandikan, ya dikafani, ya disolatkan, dikubur seperti biasa. Kita nggak nyebutnya mati syahid. Tapi di akhirat ternyata dia dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Nah, mudah-mudahan kita nanti yang ini nih, mudah-mudahan. Amin. Nanti kita sebutkan maksudnya apa, contohnya apa, ya. Dan yang jelas kita ketahui dulu bahwa yang namanya mati syahid ada 3 macam ya. Pertama apa? Syahid di dunia dan syahid di akhirat, itu yang pertama. Yang kedua syahid dunia saja, akhirat tidak syahid ya. Yang ketiga syahid akhirat saja, di dunia tidak disebut sebagai syahid. Nah, sekarang kita sebutkan maknanya ya. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Syahidu dunia wa akhirat. Siapa mereka? Syahid dunia dan syahid akhirat adalah orang yang meninggal dunia pada saat peperangan. Man qutila, orang yang meninggal dunia atau yang terbunuh fil ma'rakah, dalam apa? Peperangan melawan orang kafir, bukan melawan saudaranya sendiri, nembakin saudaranya sendiri sesama Islam, bukan, melawan orang kafir. Berarti ini bela agama Islam, benar-benar bela kita. Ya, dengan niat, nah ini catatannya ini, saya kasih warna merah. Dengan niat pada saat perang itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Islam. Nah, ini kalau meninggal dalam peperangan disebutnya syahid dunia dan akhirat. Banyak sahabat Nabi yang syahid membela agamanya Allah, agamanya Rasulullah SAW. Banyak karena melawan orang kafir. Ya, mereka banyak sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid. Kalau zaman sekarang ada nggak yang syahid dalam peperangan melawan orang kafir? Ada, contohnya yang real benar-benar itu ya Palestina itu lah. Kalau mau jihad yang benar membela agama Islam, saudara kita Islam melawan orang kafir bahkan ya Yahudi kan, ya itu Palestina itu. Tapi mohon maaf kalau peperangan yang di Syria ya, di negara-negara Timur Tengah seperti Syria ini, itu fitnah itu Pak. Fitnah. Sampai ulama-ulama mengatakan apa ya? Itu berbahaya karena sesama Islam kadang-kadang di sana itu Pak, sesama kelompok Islam saling serang, saling bunuh-bunuh. Yang satu bilang takbir Allahu Akbar, yang sama juga sama takbir Allahu Akbar. Diadu Pak, umat Islam di sana itu. Fitnah itu ya, fitnah apa namanya? Ya kehidupan negara seperti itu. Negara di sana lagi di fitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, termasuk dulu Pak, sebagian umat Islam kan menganggap ISIS itu ini kan benar-benar bela Islam katanya gitu ya. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama kita, enggak. ISIS itu malah bantai sesama saudara kita. Ya Allah, ya. Nah itu masih syubhat, peperangan yang syubhat itu lebih baik hindari lah ya. Kalau mau jihad yang benar-benar jihad membela agama Islam, Palestina itu kalau mau, ya. Nah, kalau yang matinya di situ melawan orang kafir dengan niat membela agama Allah, dia syahid dunia dan akhirat. Dan dia tidak usah dimandikan Pak. Yang mati syahid dunia akhirat itu
la yusa, tidak perlu dimandikan. Bahkan la yusola alaih, tidak perlu disolatkan. Jadi cukup dikafani sama nanti langsung dikuburkan. Kenapa? Karena satu, kata para ulama, yang mati syahid itu darahnya itu jangan dihilangkan. Kan dia mati mungkin tertembak ya, atau kalau zaman dulu kena tombak mungkin ya, zaman dulu ya, atau kena panah kalau zaman sahabat. Itu darahnya itu tidak boleh dibersihkan. Supaya nanti pas dibangkitkan pada hari kiamat, pada di akhirat, dia itu wanginya mengalahkan apa namanya, minyak misik. Dari darah yang mengalir itu wangi, Pak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu dimandikan. Terus kenapa nggak disolatkan, Pak Ustaz? Karena dosa-dosanya sudah hilang, langsung dimaafkan, langsung diampuni oleh Allah. Makanya nanti min ahli al-jannah dia. Ya, termasuk ahli surga yang mati syahid dunia akhiratnya. Tidak perlu dimandikan, ya. Biarin aja kayak gitu. Dia pakai pakaian apa, udah biarin, berlumuran darah tidak apa-apa. Ya, cuma tetap dibungkus pakai kain kafan, ya. Dilapisi dengan kain kafan, kemudian langsung dikebumikan, dikuburkan. Tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Namanya syahid dunia dan akhirat. Oke, baik. Berikutnya syahid dunia. Nah, ini yang rugi, ini rugi sekali orang yang syahid dunia doang ini. Siapa mereka? Orang yang meninggal dunia pada saat peperangan melawan orang kafir, tapi niatnya untuk mendapatkan harta rampasan atau riya, ingin dipuji-puji, ini loh saya hebat. Jadi niatnya bukan benar-benar membela agama Allah. Ada niat duniawi, ada niat pengen mendapatkan ini, mendapatkan itu, pengen dipuji orang, pengen dipuji sesama, misalnya sesama manusia. Yang seperti ini kata para ulama, dia kalau mati ya dalam peperangan, kita nyebutnya syahid. Tetapi syahid fit dunia faqat, di dunia saja dia disebut syahid. Di akhirat tidak dinyatakan sebagai syahid. Rugi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pernah kejadian, Pak Bu, di zaman Nabi. Ada sahabat meninggal pada saat peperangan. Sahabat yang lain itu gembira, dia syahid, gua syahid, syahid. Pas Nabi datang, Nabi malah bilang dia tidak syahid, kata Nabi SAW. Gara-gara apa? Ternyata gara-gara niatnya salah ketika berperang. Dia bukan lillahi kalimatillah, bukan untuk membela agama Allah, tapi malah untuk mendapatkan harta, ya, pengen riya dan seterusnya. Dia tidak syahid akhirat. Ya berarti dia nanti di akhirat tetap dihisab, ya, tidak langsung masuk surga, dihisab ya. Kalau dosanya banyak ya tetap masuk neraka dulu, ya, yang seperti ini, ya. Alhamdulillah, namanya syahid dunia. Karena dia syahid, Pak, maka diperlakukan seperti nomor 1. Karena husnudzon kita kan kita nggak tahu dia niatnya apa kan. Ada orang pernah meninggal kan, oh syahid, kita nggak tahu niatnya apa kan. Makanya tetap dihukumi seperti yang nomor 1, tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolatkan. Langsung aja dikafani dan dikuburkan. Berarti hisabu Allah, dia yang menghisab nanti Allah, karena Allah yang tahu. Di akhirat tidak disebut syahid, ya, tidak dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid atau syuhada, ya, istilahnya apa? Syuhada was-sholihin, wasyuhada'i was-sholihin. Baik, ini mati syahid dunia. Berikutnya ya, yang ketiga. Ini yang kita harapkan, Pak. Syahid akhirat. Siapa syahid akhirat ini? Syahid yang kalau di dunia gak disebut syahid, tapi ternyata pas dibangkitkan di akhirat, dia bersama orang-orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang yang meninggal dunia sebab 1, membela harta, jiwa, kehormatan. Zaman sekarang ada yang naik motor dibegal, bela harta, bela
mati. Ini orang Pak, dia mati syahid, tapi syahid akhirat. Di dunia dia tidak disebut syahid, makanya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tapi orang yang kayak gitu nanti dia di akhirat bersama orang yang syuhada. Masya Allah ya. Orang yang tadi apa? Meninggal membela hartanya atau jiwa dan kehormatannya ya. Gitu. Terus siapa lagi? Meninggal mati sebab sakit perut. Bahasa hadisnya itu Nabi bilangnya al-mabtul. Al-mabtul, penyakit perut, pokoknya sekitar perut kan. Mungkin ada yang sakit lambung ya, sakit terus meninggal. Mungkin ada yang sakit apalagi yang daerah perut, khususnya usus buntu atau kanker usus dan sebagainya. Dia itu syahid akhirat Pak. Meninggal karena menahan sakit yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di perutnya. Namanya mabtun. Namanya apa? Mabtun. Yang seperti ini syahid akhirat. Insya Allah dia nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang syuhada, mati syahid, masuk surga min ghairi hisab. Masya Allah. Bahasanya apa? Al-mabtun. Mabtun itu perutnya sakit. Ya sakit perut itu macam-macam ya. Ada nggak ya yang sakit perut makan rujak terus meninggal? Nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin mabtun di sini itu ya tadi penyakit-penyakit yang membahayakan di perut itu seperti apa dari lambung atau kanker usus dan macam-macam lah ya. Pokoknya penyakit yang ada di perut namanya al-mabtun. Kemarin di daerah tempat saya salah satu kiai, beliau penasihat kami di LPM NU PCNU Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Arifin. Beliau ini Pak sehat Pak orangnya, umurnya 50-an, belum nyampe 60, 50-an tahun. Sehat orangnya, rajin ya, ngajar di pesantren, terus ngajar di mana-mana di majelis taklim ya. Terakhir tuh beliau jalan-jalan dengan santri-santrinya. Karena kan liburan kan mereka, liburan sekolah ya. Biasalah kalau liburan sekolah kan jalan-jalan kemana. Pada saat rekreasi jalan-jalan bersama santri atau berapa bis tuh, rombongan banyak. Di perjalanan tuh beliau merasa perutnya sakit Pak. Sakit. Biasanya kan orang sakit, nggak pernah merasakan apa-apa. Selama ini biasa aja. Sakit. Kenapa ini ikut saya? Ditanya seorang, mungkin belum makan Pak Kiai, belum makan kali ya dari pagi. Udah makan saya. Pada bingung Pak itu di bis ini. Akhirnya ada yang berinisiatif untuk apa itu? Mungkin masuk angin ya, dikerokin, masih sakit juga. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit ya. Ternyata pas diteliti oleh dokternya, dia punya kanker usus. Dan itu sudah bahaya, sudah stadium 4 lah ya, sudah sangat bahaya sekali. Tapi baru dirasakan pas itu, anehnya. Ya Allah, beliau menahan sakit sampai seharian. Dan kemudian qadarullah ya, besoknya itu mau dioperasi. Jadi jam 10 pagi besok harus ditindak operasi. Tapi pada saat mau dioperasi, beliaunya kondisinya ngedrop. Kan kalau ngedrop itu kan nggak boleh dioperasi kan, benar-benar ngedrop, lepas badannya. Nah yang seperti ini pada saat sore hari jam 3 beliau meninggal dunia, ya tidak kuat dengan menahan sakit perutnya ini. Nah yang seperti ini insya Allah disebutnya syahid apa? Akhirat, karena menahan sakit yang ada di perutnya, yaitu al-mabtun. Ya insya Allah seperti itu mati syahid. Baik, kemudian berikutnya siapa lagi yang termasuk syahid akhirat? Mati sebab tenggelam ya. Bahasa hadisnya Nabi mengatakan al-ghariq. Apa? Al-ghariq. Ghariq itu dari kata gharaqyaqaf yang artinya tenggelam. Ada seseorang yang mungkin mati tenggelam di sungai atau di laut atau kecemplung sumur misalnya ya. Mereka itu disebutnya syahid akhirat. Di dunia nggak kita sebut syahid, ya meninggal biasa, makanya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan di kuburan. Tetapi dia dimuliakan oleh Allah
syahid akhirat. Nah, kita beberapa waktu yang lalu dapat kabar ya, putra dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil ya, Pak Ridwan Kamil, putranya siapa? Eril kan Mumtaz itu ya. Ya, beliau dikabarkan meninggal karena tenggelam di sungai ya, di negara Swiss ya kalau salah ya. Nah, yang seperti itu kita menghukuminya syahid akhirat insyaallah. Ya, syahid akhirat. Di dunia tidak disebut syahid. Tidak disebut syahid, tetapi di akhirat insyaallah termasuk orang yang syahid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Luar biasa keluarga Pak Ridwan Kamil ini. Beliau ketika dapat musibah kayak gitu, tegar sekali ya. Kita Pak kalau mengalami kayak gitu ya Allah, belum tentu kuat Pak kita Pak, anak kandung kita seandainya seperti itu ya Allah. Kita bisa merasakan Pak, ketika Pak Ridwan Kamil dapat musibah seperti itu. Kita yang bukan keluarganya ya, kita ini bukan keluarganya si Pak Ridwan Kamil, tapi bisa merasakannya Pak. Gimana ya Allah. Dan itu pelajaran buat kita semuanya. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, kematian seseorang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita ini sebagai hamba yang tawakal saja, ikhlas. Memang berat Pak. Bagian mengalaminya itu, ya Allah, kalau sampai bisa sabar, balasannya surga. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayatnya selanjutnya apa? Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu dapat ampunan ya Allah. Yang sabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ikhlas, mereka mendapatkan shalawatu min rabbihim wa rahmah. Dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, balasannya surga insyaallah ya. Masyaallah. Bagi orang yang bersabar, bagi orang yang ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, bahaya dan sebagainya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kita tidak bisa menolaknya, Pak. Kalau Allah sudah berkehendak, kita tidak bisa menolaknya. Itu sudah keinginan Allah seperti itu. Insyaallah ya. Oke, baik. Mati apa namanya? Tenggelam ya. Al-Ghariq ya. Ini ada hadisnya ya jemaah ya, bukan asal-asalan. Ada hadisnya. Al-Ghariq itu mati tenggelam. Siapa lagi? Mati sebab terbakar, Pak. Terbakar itu bahasa Arabnya al-hariq. Al-hariq, terbakar. Mungkin ada seseorang yang rumahnya kebakaran, dia di dalam tidak bisa menyelamatkan diri, kemudian kena bakar, kena api, terbakar tubuhnya. Dia disebut dengan syahid akhirat, ya, disebut dengan syahid akhirat. Akan tetapi jamaah, memang yang nomor 3 ini kita nggak bisa menghubungi secara zahir ya. Ya kita hanya husnudzon. Dia syahid akhirat, husnudzon kita seperti itu. Tapi sejatinya kita tidak tahu hukum aslinya kan. Karena ada Pak, orang maling ketahuan dikejar-kejar orang, nyemplung ke empang ya, nyemplung ke sungai, mati dia, tenggelam. Mau maling apa tadi dia misalnya? Mau maling motor misalnya. Kan ada yang seperti itu. Oh, enak dia syahid akhirat. Belum tentu enak banget ya. Orang dia mati dalam keadaan dikejar-kejar orang mau maling motor kok ya. Enggak, makanya nomor 3 ini yang berhak menghukumi hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, secara zahir sudah kelihatan, secara zahir dia kesehariannya seperti apa. Orang yang rajin ibadah apa enggak, orang yang suka sedekah atau suka sholat apa enggak, kelihatan kan ya. Ya, secara zahir kelihatan, tapi hukum aslinya Allah Subhanahu wa taala yang menghukumnya. Baik, nah ini 3 macam mati syahid yang disebutkan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, karya ulama dari Yaman ya, ulama dari Yaman ya. Syahid dunia akhirat, syahid dunia saja atau syahid akhirat. Nomor 1 kayaknya nggak mungkin ya kita ya. Ya, ada yang mau perang melawan Nabi
bisa mati syahid. Termasuk ini jemaah, tolong tambahkan. Yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Saya lupa memasukkannya. Jadi di dalam kitab Takjilul Asadidah itu ada footnote-nya. Pas saya baca di catatan kaki ya, footnote apa catatan kaki. Termasuk yang dia dalam keadaan menuntut ilmu, belajar, meninggal dunia Pak, maka dia juga disebut syahid akhirat. Makanya Pak, Bu, beruntung Anda punya majelis taklim yang rutin. Setiap malam Kamis ngaji di sini misalnya, setiap Sabtu subuh ngaji juga, setiap Ahad subuh ngaji juga. Itu Anda itu dicatat orang yang sedang menuntut ilmu Pak, Bu. Seandainya Anda meninggal, insya Allah syahid akhirat. Amin. Benar. Apalagi orang yang sedang sekolah, ya, orang yang sedang menuntut ilmu, ya, atau di pesantren misalnya, mereka syahid akhirat semua. Oleh sebab itu kita berharap yang nomor 3 ini setidaknya ya, dengan rajin menghadiri majelis ilmu, kita dicap oleh Allah ini orang meninggal dalam keadaan statusnya jamaah majelis apa ini masjid al jihad atau jihad. Iya bisa. Ini jamaah majelis mana dalam keadaan ilmu ya. Insya Allah itu juga termasuk mati syahid. Mati syahid itu enak Pak ya, keistimewaannya luar biasa. Masuk surga tanpa hisab insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu berapa menit? 10 menit. Mau tanya jawab monggo atau kita baca hadisnya. Silakan sebelum kita baca hadis mungkin ada yang mau bertanya satu ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk orang yang membela negara itu kan dalam mata saya apa Pak? Membela negara atau Membela negara ya? atau suami pergi kerja cari rezeki tiba-tiba tertabrak atau apa meninggal itu termasuk mata saya Pak. Oh iya. Kalau yang seperti itu, wallahu a'lam, karena tidak disebutkan dalam hadis-hadis ya. Ya matinya kita nggak menyebutnya syahid, tapi dia punya keistimewaan. Kenapa? Karena niatnya tadi membela negara. Karena tadi niatnya apa misalnya tadi? Nafkah. Hah? Nafkah. Mencari nafkah, ya. Itu bagus itu kan, mati dalam keadaan bagus, husnul khotimah juga. Tetapi kita nggak bisa menyebutnya sebagai syahid karena memang di dalam Al-Quran atau hadisnya tidak disebutkan hal yang semacam itu. Ya, kita tidak berani mengatakan itu syahid. Ya setidaknya dia mati husnul khotimah gitu aja. Ya insya Allah surga juga insya Allah. Ya, kita hanya menyebutkan hal-hal yang memang spesifik disebutkan dalam hadisnya, seperti mati tenggelam, mati karena membela harta jiwa, hormat. Mungkin kehormatan bisa Pak. Membela negara itu membela kehormatan negara. Bisa juga. Kita dijajah nih, dijajah sama Belanda kan dulu kan. Kamu pertahankan ini negara, kehormatan negara kita. Bisa. Barangkali masuk ke bab itu ya. Maksudnya itu kan pertama ya, membela harta, jiwa dan kehormatan. Karena ini negara kita, tanah air kita, mau direbut sama Belanda zaman itu bisa. Ya tentara-tentara kita, prajurit kita yang meninggal itu, insya Allah syahid akhirat itu. Ya bisa dimasukkan situ bisa. Wallahu a'lam. Meskipun dalam hadisnya kan nggak spesifik gitu ya disebutkan. Hah? Iya, apalagi negara Belanda itu orang kafir ya. Ya. Tapi motifnya membela agama atau negara kita masih ini ya. Ya, kembali ke masing-masing. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu dua ya, siapa dulu? Bisa nanya kalau meninggal itu melahirkan itu gimana? Melahirkan, ya. Melahirkan itu berarti dia membela ini ya, jiwa dia kan? Jiwa itu Pak, jiwa. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan kehidupannya ya. Itu bisa juga mati syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan itu syahid. Bahkan sakit itu Pak perutnya ya. Iya, sakit tuh ya. Sakit Pak. Ya, pernah nungguin istrinya lahiran? Apa upat? Istrinya lahiran ditungguin kan? Wah itu kasihan banget. Sakitnya luar biasa. Kalau sampai ada yang tidak kuat bisa meninggal. Insya Allah itu syahid akhirat. Disebutnya syahid akhirat. Cuma kita kan nggak nyebut dia syahid gitu kan ya. Tapi Allah menganggapnya syahid
kita sholatkan, kita kuburkan seperti jenazah yang lainnya. Oke, baik. Lagi satu. Waalaikumsalam. Termasuk, iya termasuk karena mereka kan mempertahankan agama ya yang di Rohingya mereka dibantai oleh orang-orang kafir ya Allah kasihan. Termasuk mereka syahid akhirat kalau meninggal dunia ya syahid akhirat ya. Maka kalau memang benar-benar membela agama bisa syahid dunia akhirat malah bisa syahid dunia akhirat ya. Bisa ya. Masuk nomor 1 atau nomor 3 ya. Allah cukup, ada lagi? Ya, terbakar. Penjara. Nah, penjara. Dia tadi ya, makanya untuk yang nomor 3 itu kan hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya menghukumi secara dohir saja. Ya kalau kita lihatnya dohirnya mereka itu mohon maaf ya para penjahat, pemaksiat ya orang-orang jahat ya nggak bisa kita nyebutnya masuk nomor 3 ya tidak bisa. Artinya gini Pak, mati syahid akhirat yang nomor 3 itu dia juga dalam kesehariannya ya orang soleh sebetulnya orang soleh, cuma orang soleh yang matinya dalam keadaan seperti itu gitu ya, meninggalnya dalam keadaan seperti itu diangkat derajatnya oleh Allah ya. Jadi kalau yang seperti tadi Allah alam nah, kita makanya syahid akhirat itu kita nggak bisa menghukumi ya. Dia mati syahid nggak bisa. Ini akhirat ya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Beda sama nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 bisa kita langsung muncul pas dia pernah membela agama mati. Kita nyebut boleh. Dia mati syahid boleh. Karena di dunia syahid dia gitu. Tapi yang nomor 3 ini syahid akhirat. Ya kita hanya bisa menerka-nerka saja. Tapi hakikatnya Allah yang menghukumi dia apakah dia syahid akhirat atau tidak. Kurang lebih begitu ya. Kita lihat secara dohirnya bagaimana kesehariannya gitu aja ya. Kayak tadi lah maling kecemplung ke sumur ya, kecemplung ke sungai, mau maling motor ketahuan nggak bisa ya, nggak bisa syahid akhirat. Cukup? Ada lagi? Ya, satu ya. Tertimpa bangunan. Oh, yang bencana alam. Iya. Kalau basarah itu nanti disebutkan di hadis yang lainnya. Cuma saya belum bisa memastikan apakah itu juga hadisnya itu sahih atau enggaknya. Bahwa mati ya dia terobohan apa tadi bangunan atau bencana alam. Bisa juga kalau barangkali bisa dipastikan syahid akhirat tadi. Syahid akhirat. Ya, lagi. Ya, Pak, silakan. Ya, enggak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya menanyakan dengan mantu orang Semarang, malamnya merasa sakit dikrik, terus siang paginya ngantar istrinya ke pasar jualan sayur. Nah setelah pulang dari pasar ada yang lupa dari balik lagi ke pasar naik sepeda. Yang pertama naik motor, yang kedua dari sana sampai di rumah merasa minta dikerik lagi sama istrinya. Sakit Setelah ya? selesai dikerik, nggak jadi dikerik kan malam sudah katanya. Nah udah gitu merasa dari sini terasa jongkok di dadanya, Sesak ya? langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sudah tiada. Itu di gimana Pak Ustaz? Ya, kalau yang seperti itu karena meninggalnya tidak seperti apa yang kita sampaikan tadi ya kita nggak bisa menyebutnya syahid ya. Tidak bisa. Tapi kan meninggal seseorang itu tidak harus syahid semua. Ada yang matinya biasa, tapi dia diampuni dosa-dosanya bisa. Contohnya misalnya ada meninggal dunia, dia rajin sholat 5 waktu, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sedekah ya. Tapi meninggalnya biasa, bukan meninggal tenggelam, bukan meninggal sakit perut, bukan meninggalnya tadi. Ya kita nyebutnya insya Allah husnul khotimah gitu aja. Insya Allah nyebutnya apa? Husnul khotimah. Meskipun tidak disebut syahid tidak masalah. Ya, karena memang di hadis-hadisnya hanya disebutkan beberapa saja. Hanya disebutkan beberapa saja.
Jadi tidak masalah ya, meninggal dalam keadaan apapun meskipun tidak termasuk kategori yang tadi kita sebutkan, bisa jadi dia husnul khotimah juga gitu. Karena kematian kan Allah yang menentukan ya, kita tidak tahu seperti apa meninggalnya, kemudian kapannya gitu ya, karena apanya meninggal kita tidak tahu ya. Ya insya Allah husnul khotimah lah, minimal kita menyebutnya apa? Husnul khotimah. Wallahu a'lam. Oke, cukup? Masih ada waktu? Tinggal berapa menit? Tinggal 2 menit. Ya udah. Nah, satu lagi silakan. Satu lagi ya. Ya, silakan. Di luar topik, Ustaz. Ya, silakan. Ini masalah apa namanya? Jual beli, Ustaz. Ya, masalah ya. Jual beli dengan non muslim itu kan sebenarnya hukumnya biasa saja, boleh diperbolehkan ya. Tapi ini berhubungan dengan ibadah, Ustaz. Misalnya kita menyiapkan barang untuk pengadaan gereja itu, isinya kursi-kursinya gitu, Ustaz. Nah itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Atau kita mengerjakan kerjaan yang jasanya yang di kerja itu ganti jok kursinya gitu, seperti itu. Nah itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Masya Allah, pertanyaan yang berat. Jadi bermuamalah dengan orang kafir kan pada dasarnya mubah ya, boleh ya. Tapi dalam hal ini ternyata ini berkaitan dengan ibadah mereka. Misalnya tadi untuk gereja gitu ya. Sebaiknya sih hindari, sebaiknya hindari. Ya minimal subuhan. Kenapa? Karena seolah-olah kayak membantu peribadahan mereka ya. Ibaratnya apa? Kayak membantu ibadah mereka, memfasilitasi ibaratnya kan gitu. Ya. Tapi repotnya itu gini Pak, kita jualan catering, nasi, mereka pesan ke kita. Nah ini kan repot lagi ya, repot lagi. Padahal kita niatnya jualan kan sebetulnya, jualan, bukan niat membantu peribadahan mereka sebetulnya. Makanya ya kembalikan ke niatnya aja, ke niatnya masing-masing. Niat Anda itu apa? Pada saat melayani, menjual sesuatu atau tadi sewa apa gitu ya, niatnya saja bahwa saya bermuamalah seperti orang biasa, bukan berniat untuk menolong apa namanya agama mereka, itu aja ya. Karena ini bab yang sulit dihindari Pak, sulit dihindari, sulit. Anda jualan buah Pak, Anda jualan buah di pasar, ada orang kafir ya, dia beli, ternyata dia buat apa? Buat Natalan, buat macam-macam. Nah, kan repot kalau dihubungi wajib apa haram gitu ya. Ya setidaknya tadi tergantung niat kita, tergantung niat kita pada saat bermuamalah dengan mereka, itu aja. Allah. Jadi saya meyakinkan aja. Jadi kalau ada orderan seperti itu ditolak atau? Ya ini sudah dijawab ini. Apa? Nggak usah ya. Jadi jawab ke orangnya saya nggak mau. Minimal tadi kita niatnya ditata diluruskan. Niatnya adalah bermuamalah dengan mereka seperti keseharian, bukan berniat untuk membantu apa tadi ibadah mereka. Itu aja. Insya Allah tidak ada. Ya, insya Allah tidak ada. Catering kue. Iya. Makanya tadi niat, kembali ke niat sebetulnya. Kembali ke niat. Nggak mungkin Pak kita tolak. Dia mau beli buah kita, kita tahu ini habis Natal mereka. Dia mau beli, enggak, jangan beli punya saya, nggak bisa juga ya, nggak bisa. Kita nggak bisa nolak. Kalau itu sebagai penjual pasti jangan bisa menolak. Jemput saja. Kita bilang, mohon maaf, jangan dibeli, enggak juga. Oleh sebab itu, kitanya bermain niat saja. Bermain apa? Bermain niat. Niatnya apa? Jual beli biasa atau muamalah dengan mereka, itu aja. Bukan berniat untuk membantu apa tadi ritual mereka itu, ritual ibadah mereka, itu aja ya. Mohon. Tapi kalau antum ragu tinggalkan lebih baik ya. Kalau antum ragu tinggalkan lebih baik, gitu aja. Mohon. Baik, terima kasih sudah masuk waktu Indonesia ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya berkah, keluarga, anak cucu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
ilaika wa atubu Terima ilaik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.